Halo pembaca setia PC Plus. Pada edisi akhir dari trilogi komputer hiburan digital ini, PC Plus akan mencoba memberikan video panduan bagaimana caranya merakit PC yang benar untuk komputer hiburan digital. Nah, bagaimana cara merakitnya? Mari saya tunjukkan. Nah, untuk merakit PC, kita memerlukan beberapa macam perkakas. Kebetulan untuk perakitan kali ini kita hanya membutuhkan sebuah obeng dan kabel yang didapat dari paket pembelian hardware, serta thermal grease yang juga biasa didapat dari penjualan prosesor atau heatsink. Tapi jika Anda inginkan, Anda juga bisa membelinya secara terpisah. Tentu saja kita harus mempersiapkan hardware yang akan dipasang, seperti motherboard, hard disk, prosesor, heatsink fan, memori. Kenapa PC Plus pakai dua memori? Karena kita akan menggunakan fasilitas dual channel dari motherboard. Blu-ray drive, karena kita akan membuat komputer multimedia, maka Blu-ray drive dibutuhkan untuk menonton film berdefinisi tinggi. Dan jangan lupa monitor, casing, keyboard, serta mouse. Oke, kita sekarang akan mempersiapkan casing. Sebagai informasi, casing memiliki dua sisi. Sisi tempat motherboard dipasang dan sisi tempat kita memasang motherboard. Untuk kali ini, kita akan melepas sisi di mana tempat kita memasang motherboard. Kebetulan, casing yang PC Plus punya tidak membutuhkan obeng, sehingga kita bisa langsung membukanya menggunakan tangan. Sekarang kita akan memasang panel casing untuk motherboard. Biasanya ini disediakan di paket motherboard. Yang perlu Anda perhatikan adalah posisi dari lubang-lubang yang ada di panel ini. Pastikan tidak terbalik, karena akan merepotkan ketika Anda harus memasang lagi. Paskan dengan posisi casing, lalu tekan dan pastikan terdengar bunyi klik. Oke, sekarang kita akan memasang motherboard. Tapi sebelumnya, kita akan memasang dulu dudukan skrup pada casing yang berbentuk seperti ini. Karena yang disediakan oleh motherboard terbatas, maka kita akan memasang di sisi-sisi yang penting saja, seperti pinggir-pinggir dan beberapa yang berada di tengah. Setelah dudukan berhasil terpasang, sekarang saatnya memasang motherboard. Sebelumnya, ada baiknya kabel-kabel yang ada di dalam casing dikeluarkan terlebih dahulu untuk mempermudah Anda memasang motherboard. Jika sudah, motherboard bisa dipasang. Hati-hati dalam memasang agar tidak merusak motherboard. Pastikan dudukan motherboard tepat berada pada panel yang sudah dipasang tadi, dan kencangkan dengan baut yang tersedia dan berbentuk seperti ini.
Sekarang saya akan menghubungkan tombol-tombol power, reset, hard disk LED, dan power LED pada casing ke motherboard. Caranya, cari kabel yang bertuliskan reset SW, power SW, power LED plus, power LED minus, dan HDD LED yang ada di casing. Untuk informasi petunjuk kemana kabel-kabel ini akan dihubungkan, Anda bisa melihat di buku petunjuk yang diberikan oleh motherboard. Terakhir adalah memasang speaker internal PC. Jangan dilupakan karena ini cukup penting untuk mengetahui kode-kode motherboard jika terjadi error. Motherboard membutuhkan listrik dari power supply. Listrik ini disuplai oleh 2 buah kabel. Jangan takut untuk terbalik atau salah, karena jenis kabel-kabel ini hanya bisa tersambung ke port unik yang ada di motherboard. Jika casing Anda dilengkapi dengan kipas sebagai pendingin, jangan lupa sambungkan kabel powernya ke kabel dari power supply. Untuk memasang memori, terlebih dahulu buka pengunci yang ada di slot memori. Anda tak perlu khawatir jika memori akan terbalik, karena terdapat celah khusus yang ada di kaki-kaki memori dan tidak akan pas jika terbalik. Ini contoh jika terbalik, memori tak akan bisa masuk. Dan untuk menguncinya, tekan memori sampai terdengar bunyi klik. Lakukan hal yang sama untuk memori kedua. Jika memori sudah terpasang dengan baik, sekarang saatnya memasang prosesor. Setelah memori berhasil terpasang, sekarang saatnya kita memasang prosesor. Pertama-tama, buka dulu kunci soket prosesor dengan mengangkat tuasnya ke atas. Perhatikan tanda segitiga emas yang berada di salah satu sudut prosesor. Cocokkan tanda segitiga emas ini dengan tanda segitiga pada soket prosesor yang ada di motherboard untuk mencegah prosesor terbalik dan mengakibatkan kaki-kaki prosesor bengkok. Pertemukan kedua segitiga tadi dan pasang prosesor dengan rapat. Jangan lupa kunci kembali tuas dari soket prosesor. Selanjutnya kita akan memasang kipas. Tapi sebelumnya kita aplikasikan dulu sedikit thermal grease untuk membantu menghantar panas agar lebih baik. Barulah kemudian heatsink fan dipasang. Caranya dengan mengaitkan kunci pada heatsink fan dengan penahan yang ada di motherboard.